Shalom rekan-rekan yang dikasih Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ataupun yang dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Saya ucapkan shalom, selamat berjumpa kembali. Mari kita puji, kita sembah Tuhan kita dan kita akan pulang dengan membawa berkat dari firman-Nya. Amin saudara. Mari bersama-sama tutup mata, lipat tanganmu, kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Sore malam hari ini kami bersyukur padamu Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau yang memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan pekerjaan, studi yang baik. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah, memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami cari wajah-Mu Tuhan dan kami temukan kasih-Mu, Engkau sungguh indah bagi kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Cari wajah-Mu, kita temukan kasih-Nya, temukan kasih-Mu. Katakan dengan imanmu saudara, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya Yesus. Ku panggil namamu. Katakan ku dengar
Tuhan kami. kasih dan sayang. Mari katakan jemaat Tuhan, Kau tempat penghiburan Kau tempat penghiburan bagi setiap setiap kami yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, Dia menara perlindungan. perlindungan. Dia sumber kekuatan kita, saudara. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini sekali lagi. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, menara
Sungguh indah kau, sungguh indah kau, sungguh indah kau Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu Tuhan, ku mau memujimu. Kasih Yesus, Engkau sungguh indah dalam hidup kami, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah terlewat atas izin-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami cari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu. Saat kami panggil nama-Mu, kami dengar jawab-Mu Tuhan. Terima kasih. Sore malam hari ini segala ucapan syukur kami, tepuk tangan kami adalah bukti ucapan syukur kami karena kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin bersama-sama. Amin. Sekali lagi berikan pujian bagi Allah kita saudara. Saudara coba tengok kanan kiri depan belakang terlebih dahulu. Katakan shalom dengan tos yang paling luar biasa dengan semangat saudara. Cari paling tidak minimal 8 orang. Wah 8 orang. Tos. Let's go. Bergerak saudara bergerak. Tos 1. Ayo 2, 3, 8. Tos. Ya. Youth for Christ. Wah lebih lagi saudara. Youth for Christ. Berikan suara-suara bagi Allah kita, yes. Karena dialah Raja di atas segala raja, Raja di atas segala kemuliaan. Hai. Hey. Are you ready? Let's sing. One. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Yeah. Say these words are from my heart. These words are not better. I'm living for you. I am devoted to you. Are you ready? Let's sing King of Majesty, King of Majesty. I have all desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Are you ready? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises. Sing with me, Jesus, 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 you are the Savior of my soul. Hey. And forever and ever I give my praises to you. Oke. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Nah, tetap di atas dulu tangannya. Tetap di atas, ya. Coba ikuti gerakan saya. Coba diginiin sudah. Ah bisa toh? Gampang kan? Iya. Nah, coba. Oh. Louder please. Oh. Oke, coba kita sedikit bermain-main ya. Sama saya ya. Jadi kalau misalnya saya nyanyi. Jesus, you are the Savior of my soul. Oh. Bisa? Jadi kalau saya nanti tangannya saya begini, set. Anda tangannya bagaimana? Atas kemudian yo. Wah, coba ya. Di-shoot ya nanti ya, di-shoot ya. Nah, di-shoot. Wah. Jadi saya dulu misalnya nih. Jesus, you are the Savior of my soul. Wah, sebentar. Wah,
anak 90-an apa mah ya. Rapper yo gitu saudara. Wah, jangan mau kalah sama Papa Mas saudara ya. Saya tes dulu sayangnya di sini, dua baris ya. James ya itu ya. Ya betul, wah kamu kaptennya ya. Ikuti James semua ya. Tangan di atas, ya. Jesus, you are the savior of my soul. Suaranya dong saudara, jangan cuma ya. Coba kita tes. Yang ini ketuanya mau tidak mau Papa Ma, kasih semangat apa namanya Papa Ma. Ya, coba ya gerombolnya Papa Ma. Jesus, you are the savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oke, lagi. Jesus, you are the savior of. Follow the beat. Yo. And forever and ever I give my praises. James, yo. Oke, sama-sama ya. Yo. Jesus, you are the savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Bisa ya? Pelan-pelan yo. Jesus, you are the savior of my soul. Okay. And forever. Let's go. 1, 2, 3, go. Jesus, you are. Jesus, you are the savior of my soul. Yo. And forever and ever I give my praises to you. Yo. You know that. You know that I love you. You know that I want to love you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not better. I will live for you. I am devoted to you. Angkat tanganmu, King of Majesty. I have one desire, just to be with you. Are you ready for this? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hey. Jesus, you are the savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Biar kamu dipuji sama Tuhan, tepuk tangan bersama-sama. Saya mau semuanya, mari bersama-sama angkat tanganmu. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. With you, my Lord. Jesus, you are the savior of my soul. And forever and ever I give. Let's go. Oh, Jesus, you are the savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Forever and ever I will give the praise. And ever I give my praises to you. Sama-sama katakan. And forever and ever I give my praises to you. Amin. Silakan duduk semuanya teman-teman.
Untuk selamanya dan sampai selamanya kita akan berikan pujian bagi Allah kita. Amin saudara. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama masuk lebih lagi di dalam hadirat Allah. Kita mau katakan bahwa hanya Dialah yang mengenal pribadi kita. Katakan bersama-sama lagu ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi hatiku, katakan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Amin. Kasih. Katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus untuk aliran sungaimu. Hatiku tak tahan pujian ini saudara, angkat suaramu, katakan hanya Dia yang mengenal kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada seluruh isi hati kita Dia tahu saudara. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal kasih-Mu. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu. Katakan seluruh isi hatiku Tuhan. Isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat. lagi padamu. Katakan, tinggal
Mari saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Dia yang tahu setiap pergumulanmu. Tiada yang tersembunyi bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku. Kami mau dekat Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Ini waktu yang indah saudara, katakan sekali lagi. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Siapkanlah hatimu untuk mulai mendengarkan firman Tuhan saudara. Pribadi yang mengenal Dia mengenalmu, dia mengenalku. tiada yang tersembunyi Bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku. Kami ingin untuk lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan, dan bawaku, dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu. Menikmati suara-Mu. Tinggal dekat denganmu. Mari ucapkan kerinduanmu saudara. Katakan, kami ingin selalu dekatmu. Haleluya. Tinggal dalam hatimu, tinggal dengan suara-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu. Kami ingin tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
bersyukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di tempat ini. Kami percaya melalui pujian dan penyembahan yang kami sampaikan dari hati kami, maka Tuhan Engkau disenangkan, dan kami percaya ketika Engkau disenangkan, maka hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami pada sore malam hari ini. Oleh karena itu Bapa, kami mau membuka seluas-luasnya hati dan pikiran kami. Kami mau membiarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sia-sia, tetapi kami membawa berkat pemulihan yang daripada firman-Mu, berkat pemulihan yang daripada Engkau sendiri Tuhan, yang kami boleh merasakan ada perubahan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami rindu mendengarkan bagian dari firman-Mu, Tuhan kiranya Engkau memberikan kami pengertian dan hikmat. Dan bila Roh Kudus-Mu bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan perkataan manusia, tetapi sesungguhnya Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan saya sama-sama kita ucapkan amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita sudah masuk ke bulan yang ketiga di tahun 2024. Di awal Maret ini. Dan kita bersyukur semua kita, saya percaya dalam keadaan sehat dan di dalam kendalinya Tuhan. Katakan amin. Oke, colek kanan kirinya dulu supaya tidak mengantuk. Katakan kamu hari ini akan diberkati. Yuk 1, 2, 3. Jangan malu-malu, belum semua. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan ya. Imani setiap perkataan yang kita sampaikan kepada seseorang ada kuasanya. Bahwa ketika kita mengatakan kita akan diberkati, kamu akan diberkati, maka apa yang kita ucapkan itu akan menjadi bagian dari kita. Amin. Nah Bapak Ibu lagi ya, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya ini temanya di depan sudah tertulis sangat jelas, yaitu defeat ego ya. Jadi di bulan Maret ini adalah minggu-minggu di mana kita akan mempersiapkan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga hari kebangkitannya. Jadi tema dari minggu pertama sampai nanti minggu yang kelima akan ada kaitannya. Jadi coba perhatikan baik-baik dan ikuti terus dari minggu ke minggu supaya teman-teman tidak ketinggalan mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita akan melandaskan firman Tuhan, kita akan membuka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bergantian teman-teman. Saya nanti ayat yang kedua, teman-teman ayat yang ketiga, demikian seterusnya nanti. Saya ayat yang keempat, ya teman-teman ayat yang kelima, demikian seterusnya nanti sampai ayat yang ke-8 ya. Saya akan mulai dari ayat yang keempat ya. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema hari ini adalah ya judulnya defeat ego, artinya mengalahkan ego. Nah, ego adalah sesuatu hal yang pasti semua orang miliki ya, nggak ada satupun orang yang nggak punya ego ya, apalagi anak-anak muda tuh. Egonya itu paling besar. Kenapa? Anak-anak muda itu kan idealis ya, artinya selalu mencari pengakuan diri. Bahkan ada banyak anak-anak muda, dan saya yakin dan percaya di sini tidak ada ya, yang sampai hari ini masih mencari identitas dirinya.
yang masih mencari pengakuan diri ya dengan berbagai cara supaya orang lain bisa menghargai dia, orang lain bisa menghormati dia, orang lain bisa percaya kepada dia. Pokoknya intinya supaya apa? Supaya orang lain itu terfokus kepada dirinya. Nah, kemudian saya search di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, rupanya kata ego itu ya artinya terkait dengan semua yang bertujuan apa? Untuk menonjolkan diri, untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli orang lain di luar dirinya, ya tidak peduli orang lain di luar dirinya dan orang tersebut seringkali disebut sebagai orang yang egois. Ya. Nah, kira-kira teman-teman di sini apakah termasuk kriteria daripada orang yang egois atau tidak? Ayo jujur. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya saling melihat, coba kira-kira temanmu ini egois apa enggak? Kira-kira coba. Biasanya nih yang bersahabat ya, yang bersahabat itu tahu ya masing-masing sahabatnya gitu kan. Apakah sahabatnya ini egois atau enggak? Atau temen lah paling tidak. Ya apakah temennya ini egois atau tidak? Kalian pasti tahu, ngerti ya. Kalau misalnya teman kalian masih egois, colek bilang hari ini firman itu cocok buatmu katakan. Ya, wah ini senyum-senyum semua ini anak-anak muda kayaknya banyak yang kena ini ya. Banyak yang mungkin masih hidup di dalam ego. Ya oke enggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Tapi kita percaya bahwa ya ketika kita ada di apa ya, di situasi kita sedang hidup di dalam ego kita. Maka saya percaya ketika kita terbuka untuk firman Tuhan, Tuhan mau ngelakuin sesuatu buat kita untuk memulihkan kita. Nah teman-teman yang terkasih itu artinya ego. Jadi ego itu bukan sesuatu hal yang kalau ego itu terlalu berlebihan, ego itu terlalu menonjolkan diri kita, ego itu terlalu fokus kepada diri kita sehingga kita mengabaikan orang lain. Itu menjadi buruk, menjadi sesuatu yang jelek, menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, dan itu pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita sedang tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Nah hari ini kita mau belajar ya dari pribadi Yesus kita ya. Dia adalah pribadi yang luar biasa teman-teman. Pribadi yang sungguh-sungguh menunjukkan betapa dia menaklukkan segala keakuannya ya. Ego itu bisa saya sederhanakan diartikan sebagai keakuan teman-teman ya. Jadi Yesus menunjukkan betapa dia menunjukkan seorang pribadi yang mau menurunkan egonya, bahkan melepaskan ego atau keakuan yang seharusnya layak untuk dia miliki. Kenapa? Orang dia raja di atas segala raja kok. Orang dia Tuhan di atas segala Tuhan kok. Orang dia pencipta seluruh alam semesta kok. Orang dia yang ciptakan kamu dan saya kok. Kira-kira Yesus pantas untuk apa? Untuk mempertahankan egonya enggak? Pantas untuk mempertahankan keakuannya enggak? Kira-kira menurut kalian pantas enggak? Pantas. Kalaupun kalian bilang gak pantas, Yesus tetap pantas. Karena dialah pribadi satu-satunya yang benar, ya, pencipta langit dan bumi. Dan memang dia adalah, firman berkata di dalam kitab Keluaran pada saat itu ketika dia berkata menunjukkan diri kepada Musa, aku adalah aku kata Tuhan Allah. Jadi wajar kalau Tuhan Allah mempertahankan keakuannya. Tetapi teman-teman, ini sesuatu hal yang menarik. Kita mau belajar dari Yesus Kristus. Ya, saya tadi katakan bahwa ego yang berlebihan atau memiliki sifat egois itu tidak baik dan itu harus berubah. Ya. Dan saya percaya hari ini Yesus mau mengajarkan saudara dan saya supaya bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita. Yang pertama saya lihat di sini, ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal yang pertama, supaya kamu dan saya bisa mengalahkan egomu, kamu jangan hanya fokus kepada diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu fokus kepada diri sendiri artinya kamu sedang mengikuti jejak iblis loh. Jangan salah, antara iblis dan Yesus itu berbeda. Kalau iblis pada saat dia diciptakan oleh Tuhan Allah, sebenarnya iblis kan dulu diciptakan baik ya, tujuannya baik. Ya untuk melayani Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka, perjalanan dia melayani Tuhan Allah, rupanya iblis memiliki satu tujuan dan motivasi untuk apa? Untuk menyamakan dirinya seperti Tuhan Allah. Artinya apa?
Dia mau fokus kepada dirinya sendiri, padahal dia adalah hanya ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Tetapi dia mau menyamakan dirinya menjadi seperti Tuhan Allah. Artinya apa? Dia mau supaya semuanya itu fokus kepada dirinya. Ya, iblis mau semua ciptaan Tuhan yang lain yang Tuhan ciptakan itu juga terfokus kepada dirinya. Sehingga iblis menghalalkan berbagai cara. Supaya apa? Supaya dirinya diakui sebagai seorang, ya bisa dikatakan apa ya, seorang pemimpin yang bisa menyamai Tuhan. Padahal itu tidak mungkin bisa. Nah teman-teman, kalau kita mempertahankan ego kita, berarti kita sedang mengikuti caranya iblis. Ya, iblis mempertahankan keakuannya. Iblis tidak pernah menunjukkan kerendahan hatinya loh, jangan salah loh. Iblis itu tidak pernah menunjukkan kerendahan hatinya. Yang ditunjukkan oleh iblis di dalam kesehariannya sampai hari ini dan sampai nanti dia dihukum, ketika Yesus datang kedua kali dia dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan pengikutnya. Yang ditunjukkan iblis adalah apa? Keakuannya. Dia menunjukkan apa ya istilahnya itu otoritasnya. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia terus menunjukkan supaya banyak orang yang mengikuti dia dan supaya dia disanjung, ditinggikan dan kemudian dia disembah sebagai dalam tanda kutip Allah atau raja di atas segala raja dalam huruf kecil. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, dia berkata di dalam firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, bayangin nih, Yesus tuh yang empunya segala, yang menciptakan kamu dan saya. Yesus yang menciptakan semua angkasa luar sana, dia yang ciptain semuanya. Ya, Tuhan Allah ya. Tetapi bayangin tuh Pak, dia yang punya kuasa itu kok mau-maunya masih peduli dengan manusia gitu. Kok mau-maunya dia punya perasaan, kok masih mau mementingkan orang-orang ciptaan-ciptaan lainnya, kok masih ada perasaan seperti itu dimiliki oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Kan ada alasan sebenarnya untuk dia, ya istilahnya dia penciptanya kok, dia Tuhan Allah kok, dia yang memiliki segalanya. Kalaupun dia tidak mau memperhatikan ciptaan yang lainnya, terserah, enggak apa-apa. Itu ada di bawah kuasanya, enggak masalah. Tetapi luar biasa dia enggak tunjukkan itu. Dia tunjukkan betapa walaupun dia adalah seorang pribadi pencipta, walaupun dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatunya, tetapi dia mau mengajarkan kamu dan saya bahwa betapa penting untuk tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi juga fokus kepada orang-orang di sekitar kita atau kepentingan orang-orang lain. Artinya Yesus mau mengajarkan kamu dan saya untuk menghancurkan setiap benteng-benteng ego yang ada dalam diri kamu. Teman-teman, kalau Tuhan Allah tetap mempertahankan keakuannya, ya perhatikan baik-baik dan dengar baik-baik ya. Kalau Tuhan Allah tetap mempertahankan keakuannya, ketika manusia Adam jatuh dalam dosa, ya, dan Tuhan Allah tetap mempertahankan rasa kesalnya kepada Adam, maka tidak akan ada pernah penyelamatan terjadi bagi manusia. Benar enggak? Kalau Tuhan Allah berkata, oh maaf kata nih, kurang ajar manusia ini ya. Adam ini udah kurang ajar, udah dikasih semuanya, ya pohon-pohon dikasih, buah-buahan dikasih, binatang-binatang dikasih kuasa lagi untuk mengelolanya. Tinggal apa? Tinggal makan, minum, kemudian melayani, memuji Tuhan. Hanya itu tok kerjanya. Dan sifatnya apa? Kekal, gak mati-mati. Adam itu gak mati sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan Hawa juga. Tiba-tiba memberontak saudaraku, teman-teman. Memberontak kepada Tuhan Allah, coba bayangin. Kan ada alasan sebenarnya Allah untuk apa? Mempertahankan nih, ini pencipta nih. Ini pencipta nih. Sembarangan ini ciptaan nih, udah kurang ajar ini. Siapa sih kamu ini? Ya, oke lah, kuhancurin kalian, aku binasakan kalian, habis sudah. Ya, nggak sopan,
nggak punya etika, misalnya contoh seperti itu kan, kurang ajar, misalnya ngomong gitu kan. Ciptaan kok ngelakuin seperti itu kepada pencipta, benar nggak? Kalau Tuhan Allah ngelakuin itu sama manusia, habis kamu dan saya. Ya, nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi kesempatan. Oke, mungkin Tuhan kasih kesempatan Adam dan Hawa menikah, ya, diberkati kemudian beranak cucu. Tapi kalau Tuhan tidak berinisiatif untuk menyelamatkan, maka sampai hari ini kamu dan saya tidak akan pernah mengalami keselamatan itu. Coba renungkan. Hebat kan Allah kita ini? Luar biasa kan dia? Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan apa sih kami ini? Manusia ini hanya diciptakan dari debu loh. Debu, kamu ini debu, kamu dan saya hanya debu. Debu yang dihembuskan nafas Allah sehingga kamu dan saya boleh hidup. Hanya itu toh, gak ada apa-apanya. Pun tidak ada manusia sebenarnya tidak masalah. Karena itu tidak akan mempengaruhi kealahannya Tuhan. Dia tetap Tuhan. Kalaupun manusia tidak ada. Dia bisa ciptakan manusia lain untuk menyembah dia atau ciptaan lain yang sama dengan manusia yang serupa dengan segambar dengan dia. Bisa saja dia lakukan itu. Untuk apa? Menyembah dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia mau mengajarin kamu dan saya. Bahwa betapa penting untuk menyalibkan semua ego yang kita miliki. Dan Tuhan Allah sendiri tunjukkan melalui Yesus Kristus. Ya, dia datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menunjukkan kerendahan hati. Untuk menaklukkan keakuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata bagaimana Yesus mengajar kita untuk bisa mengalahkan ego kita. Yang kedua adalah miliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6, dari ayat 5 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran seperti apa dan perasaan seperti apa? Yang ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 ini puncaknya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang Yesus lakukan buat kamu dan saya. Jadi Tuhan mau kamu punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pikiran dan perasaan seperti apa? Pikiran dan perasaan seperti yang Yesus lakukan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan kemudian mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dan tidak sampai di situ, tetapi dia melanjutkan dengan apa? Dengan ketaatan, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa loh teman-teman, jangan anggap ini ayat biasa. Seharusnya kalian ketika baca firman Tuhan ini menangis loh. Kenapa? Lo kok Tuhan engkau mau-maunya merendahkan diri kok kayak gini gitu. Engkau tidak lagi melihat kesetaraanmu, ya posisimu sebagai Allah engkau tidak melihat lagi, engkau tidak memandang itu lagi. Tetapi engkau meletakkan semuanya, atau dengan kata lain Allah meletakkan haknya, melepaskan haknya sebagai Tuhan. Untuk apa? Untuk merendahkan diri menjadi manusia. Coba bayangin Tuhan aja ngelepasin haknya loh. Dahsyat bener Tuhan kita itu loh. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Artinya apa? Segala keakuannya, kebanggaannya, kemuliaannya. Dia tanggalkan semua itu. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang buat kamu dan saya. Saudaraku, kalau Tuhan sekali lagi tidak merendahkan dirinya, merendahkan keakuannya, maka Yesus ini gak akan pernah datang ke dalam dunia ini. Gak akan pernah datang.
Jadi firman Tuhan berkata kalau Yesus tidak datang maka kita adalah orang yang paling malang. Kenapa? Ya pastilah. Orang kita udah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Dan endingnya ujung-ujungnya ya otomatis pasti maut, kematian, kebinasaan. Tetapi syukur kepada Allah, firman Tuhan katakan bahwa Allah telah turun ke dalam dunia. Dia telah menjadi manusia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan kerendahan dirinya itu dibuktikan di atas kayu salib. Ya, kalau kalian lihat kayu salib, ya, ini saya mau ingatkan kalian. Kayu salib ini sebenarnya hanya simbol. Kamu tahu arti kayu salib ini? Kayu salib ini berbicara tentang kutukan. Jadi kalau kalian sering pakai kalung salib, itu berarti itu simbol kutukan. Jadi ada orang Kristen yang terjebak dengan arti salib. Jadi di rumah harus ada salib, ya kemudian dia harus pakai kalung salib. Kenapa? Dalam pikirannya karena ini adalah, ya betul memang salib ini mengingatkan kita akan pengorbanan, itu betul. Tetapi kalau kita menjadikan salib ini sebagai sesuatu hal yang sakral, istilahnya ada kuasa di dalamnya. Ingat arti salib itu apa? Salib itu adalah kutukan, teman-teman. Ketika kamu lihat salib, oh berarti orang yang disalibkan pada zaman itu adalah orang yang terkutuk. Dan Yesus pun dijadikan kutuk. Hanya oleh karena apa? Oleh kamu dan saya, karena kamu orang berdosa. Dia dijadikan kutuk. Coba bayangin tuh Tuhan ya, sampai ngerendahin dirinya dijadiin kutuk di kayu salib, bayangin. Buat lu dan gua, coba bayangin. Betapa luar biasanya dia kan. Jadi ketika kamu lihat salib, kamu tuh harus teringat, Yesus telah menjadi kutuk buat saya. Kenapa dia jadi kutuk? Karena saya yang terkutuk mau diselamatkan, dengan dia harus menjadi kutuk itu. Ya, jangan jadikan salib itu jimat. Salib seabrek-abrek. Wah, gitu kan. Ngapain? Gak ada apa-apanya, gak ada kuasanya. Hati-hati loh. Iblis itu licik. Segala sesuatu yang berbau firman itu bisa dipakai iblis. Beneran. Salib bisa dijadiin jimat, beneran loh. Saya banyak pelayanan itu. Bahkan firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan itu yang, ya misalnya contohnya, misalnya ini ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, itu bisa dijadikan jimat loh. Beneran. Banyak orang yang saya pelepasan ya. Anak-anak muda, khususnya banyaknya anak-anak muda ya. Mereka tuh ketika dicari di dompetnya, dicari di sakunya, rupanya jimatnya pas dibuka apa? Ayat-ayat firman Tuhan semua. Ada juga ayat Arab, tulisan Arab. Ada nama nenek moyangnya dari buyutnya ditulis itu. Itu jimat. Taunya dari mana? Waktu dibakarnya susah. Harus didoain dulu. Apinya juga bukan api yang biasa. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, itu apinya kayak gini nih. Ya warnanya warna-warni, ada hijau, ada merah, ada kuning. Sampai muter gitu, lama. Terus waktu dibakar, kertas biasa itu, kertas bola dunia itu. Oh tiba-tiba di dalamnya ada itu besi, aneh kan? Kok bisa? Padahal setipis gitu. Nah itu berarti kuasa kegelapan, jimat. Nah hati-hati, kita jangan seperti itu. Jangan jadikan salib atau apapun, bahkan firman Tuhan ini jadi jimat, enggak. Tetapi hidupilah kebenaran firman ini. Dan itulah yang memproteksi kamu. Teman-teman saya mau katakan, tidak ada yang bisa memproteksi kamu selain Tuhan Yesus sendiri. Kamu mungkin gak punya kuasa apa-apa, kamu mungkin gak bisa apa-apa. Mungkin ada orang lain yang mau nyakitin kamu, mungkin ada orang lain yang benci sama kamu, dan kamu gak punya kuasa untuk membalasnya. Kamu gak punya backingan, ya, atau kamu gak punya seseorang yang bisa diandalkan untuk memproteksi kamu. Jangan takut. Sepanjang saya pelayanan sampai detik ini, bahkan saya pernah pelayanan di pedalaman yang kata orang menakutkan, karena di sana banyak orang jahat, banyak kuasa-kuasa si jahat. Tetapi hari ini kok saya bisa berdiri dan masih hidup sampai sekarang. Saya enggak punya apa-apa, saya masih muda pada saat itu. Enggak punya pegangan apa-apa, tetapi Tuhan meluputkan. Kenapa? Karena ada Yesus yang memproteksi saya. Dan itu juga janjinya kepada teman-teman. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi dia.
Nah, kembali kepada ayat firman Tuhan yang tadi, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi yang kedua itu milikilah pikiran dan perasaan seperti perasaan Kristus. Ini poin yang paling penting. Supaya apa? Engkau bisa mengalahkan egomu itu. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus berkata, mungkin bisa ditayangkan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Dan pikiran-pikiran ini berasal dari pikiran Kristus. Ya, semua yang benar otomatis ya, kalau yang benar itu pasti daripada Tuhan. Ya, kecuali kalau yang betul belum tentu. Tapi kalau yang benar itu pasti dari Tuhan. Ya, semua yang mulia berasal daripada Tuhan. Semua yang adil, yang suci, apalagi berbicara tentang kesucian. Ya, kesucian dan kekudusan itu berasal daripada Tuhan. Semua yang manis artinya sesuatu hal ketika kita mengucap sesuatu, berbuat sesuatu, kita menunjukkan hal-hal yang manis, yang baik, yang menjadi berkat buat orang. Kemudian perkataan kita yang sedap didengar, ya perkataan-perkataan yang membangun, yang membangkitkan ya semangat, yang memulihkan orang. Kemudian semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, jangan mikirin yang lain-lain. Jangan mikirin pikiran-pikiran yang kotor. Jangan ngabisin waktu kamu mikirin apa. Ngabisin waktumu mikirin apa. Supaya bagaimana caranya aku ngehancurin temanku yang udah nyakitin hatiku. No. Jangan kamu mikirin, oh aku harus nunjukin diriku siapa nih aku. Di hadapan teman-temanku pokoknya berbagai cara aku lakuin. Supaya temanku itu bisa hormat kepada aku dan mengakui aku. Oh jangan salah loh. Mungkin di antara kalian sampai hari ini masih punya pikiran seperti itu. Jadi cari cara supaya dipuji, cari cara bagaimana supaya orang menghargai kamu. Ya. Ada beberapa anak muda, oh pokoknya dia harus bekerja, kenapa? Saya harus punya rumah, ya betul, bagus. Saya harus punya mobil, betul, bagus. Supaya apa? Ya supaya orang bisa menghargai saya. Supaya saya nggak diinjak-injak lagi, supaya saya nggak dilecehkan lagi. Aduh, kalau masih ada pikiran itu berarti identitas kamu belum benar di hadapan Tuhan. Itu berarti kamu masih menyimpan ego. Kenapa? Karena orang yang punya motivasi seperti itu pasti akan menghabiskan waktunya kepada dirinya sendiri. Dia nggak punya waktu untuk orang lain. Bagaimana caranya supaya ini, supaya itu. Pokoknya harus jadi. Makanya menghalalkan berbagai cara dan itu cara si iblis. Itu cara si iblis. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, bisa dibuka. Yohanes 8 ayat 44, ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Coba perhatikan baik-baik. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah ini, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Memuaskan keinginannya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini iblis. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan dirinya, yang fokus kepada dirinya, firman Tuhan berkata, dia adalah bapakmu. Bapakmu siapa? Iblis, firman Tuhan katakan. Ini keras, teman-teman. Siapa yang bapaknya mau iblis, angkat tangan. Aduh, ada yang nunjuk temennya, dia katanya. Dia aja deh, aku jangan, Bapakku Yesus aja deh, oke Bapakmu Yesus, tapi Tuhan Yesus mau tanya kepada kamu sebagai Bapak. Masihkah ada egois di dalam hidupmu enggak? Ayo, simpel aja pertanyaannya. Apakah engkau masih menuntut kehendakmu harus dipenuhi dan harus tercapai? Kalau itu masih ada, firman Tuhan sekali lagi berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iblis berkata atas kehendaknya sendiri karena dia fokus untuk kemuliaannya sendiri, tujuannya untuk sendiri, bukan untuk orang lain atau bukan untuk kepentingan orang lain, untuk memperhatikan orang lain, tidak ada.
Makanya dikatakan iblis adalah bapa pendusta. Jadi ketika kalian masih memiliki sikap ego dalam hidup kalian, berarti kalian adalah pendusta. Ngeri nih firman Tuhan nih. Ini negur saya juga teman-teman, jangan bilang ini hanya buat kalian. Ini negur saya, oh jangan-jangan Tuhan ketika satu saat ada perasaan ingin diakui, ingin dihormati. Kemudian bagaimana caranya supaya tetap mempertahankan ego ini. Walaupun aku udah tahu ego ini salah. Walaupun aku tahu aku salah tapi aku gak mau berubah. Aku tetap mempertahankan. Oh berarti aku ini pendusta dan Bapakku bukannya Yesus tetapi Bapakku adalah iblis. Ngeri toh. Ngeri teman-teman. Dan saya mau katakan kepada teman-teman. Tuhan Yesus itu tidak akan bisa mengintervensi ego kalian. Dengar baik-baik. Salah satu yang tidak bisa diintervensi Allah di dalam hidup manusia adalah apa? Ego. Kenapa demikian? Karena Allah pada mulanya menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Free will. Jadi manusia berhak menentukan nasibnya sendiri, berhak. Apakah dia mau taat kepada Tuhan Allah atau dia mau berdoa, terserah. Hanya Tuhan menawarkan apa? Kamu harus taat kepada saya, itu yang Tuhan tawarkan. Tapi soal keputusan, ya, jadi kayak kebule-bulean, keputusan, ya kan? Itu kembali kepada kamu dan saya. Artinya, selama kita tidak mau menaklukkan ego kita, dengar baik-baik ya, maka kita tidak akan pernah mengalami pemulihan. Karena sekali lagi Tuhan tidak akan tiba-tiba mengintervensi, ya kamu mungkin sedang diam-diam, kamu adalah orang yang egois, ya, yang gak pernah mau mengalah, gak pernah mau merendahkan dirimu. Tiba-tiba kamu berharap, celing, sim salabim, plus, langsung jadi orang yang rendah hati, ya langsung jadi orang yang wah humble banget. Itu hanya ada di dunia dongeng. Untuk bisa mengalahkan ego perlu perjuangan. Dan kalian harus berjuang. Itu bagian dari peperangan rohani kalian. Dan harus berani menaklukkannya. Kenapa? Karena orang yang berhasil menaklukkan egonya, percaya deh firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang akan melihat dunia. Orang-orang yang dimana Tuhan akan mencurahkan berkatnya begitu luar biasa kepada orang-orang yang menaklukkan egonya. Tapi bagi orang yang tetap mempertahankan ego, saya udah banyak ngelihat kok. Gak jadi apa-apa. Setengah mati cari perhatian, tetap aja hidupnya kayak gitu terus gitu kan. Bahkan di bawah semakin mundur. Kenapa? Sekali lagi Tuhan tidak mau dengan orang-orang yang seperti itu. Nah teman-teman yang terkasih, hari ini kamu dan saya belajar. Dua hal saja. Ya. Bagaimana supaya kamu bisa mengalahkan ego? Yang pertama, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Taklukkan egomu. Dan yang kedua, milikilah pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Kristus. Yang telah dia berikan contoh teladan hidupnya. Bagaimana dia menenggalkan haknya, hak kealahannya, hak kemuliaannya. Hanya untuk datang ke dalam dunia. Untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang seperti kamu dan saya. Jadi biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kalian dengar. Yuk mulai pulang dari tempat ini praktekan. Yuk jadi orang-orang muda yang rendah hati yuk. Jangan jadi anak-anak muda yang susah diatur. Ya, dikasih nasihat, waduh, nggak mau denger. Misalnya ada kegiatan-kegiatan apa yo di WA, banyak alasannya. Itu ego loh. Ego itu tanpa kita sadari loh. Kita sedang mempertahankan ego, merasa kita benar. Padahal Tuhan tahu kamu gak ngapa-ngapain kok, kamu bisa pergi untuk misalnya rapat atau acara apa kok. Tapi kita mempertahankan itu, jangan dibiarin loh teman-teman. Dari semenjak muda jangan dibiarin loh, hati-hati bahaya itu. Itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Dan akan membentuk karakter kalian.
Tapi coba yuk, belajar ketika ada sesuatu rendahkan diri kalian. Kalian memang pintar, kalian memang hebat. Kalian tuh jauh lebih hebat daripada orang-orang generasi zaman 80-an, 90-an. Ya. Kalian hebat, punya kemampuan, tapi jangan jadi sombong seperti iblis. Jangan merasa bisa dan merendahkan orang lain. Lihat Yesus, dia punya segalanya tapi dia tidak tunjukkan kealahannya. Dan Tuhan juga ingin kita seperti itu supaya apa? Kita dimuliakan nantinya. Kita mengalami promosi Tuhan. Tapi jalannya itu rendahkan dirimu, egomu. Kamu pintar, ya. Kamu hebat, ya. Kamu tahu segalanya, ya. Tapi jadilah orang yang pura-pura kamu gak bisa apa-apa. Dan kamu mau melakukannya. Tuhan lebih menghargai itu. Dan apalagi kamu mau melakukan apa saja yang Tuhan percayakan buat kamu. Itu lebih dahsyat lagi. Dan saya harap anak-anak youth di sini juga punya hati seperti itu. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kamu dan saya juga, ya supaya kita ya seperti Yesus, ya memiliki ya kerendahan hati dan menaklukkan, mengalahkan segala ego yang sebenarnya layak untuk dipertahankan. Baik, saya mengajak untuk pemain musik dan juga WL Singer boleh membantu saya kembali ke depan. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dan sebelum kita juga akan melaksanakan perjamuan suci, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ini yang Tuhan Yesus lakukan buat kamu dan saya. Kan hidup yang baru, Darahmu menyucikan. Terima kasih Tuhan. ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan. sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita kembali angkat pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu Tuhan. Darahmu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes, terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala
bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu hal yang kami dapatkan. Dan kami percaya firman-Mu itulah yang akan mengingatkan kami betapa kami harus hidup mengalahkan setiap ego kami. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang hidup dalam keegoisan. Tetapi orang yang mau melepaskan haknya, yang mau merendahkan dirinya, kami percaya Tuhan akan mengangkat bahkan mempromosikannya. Terima kasih untuk firman-Mu, bila firman-Mu terus mengingatkan kami untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang ditemukan sempurna, serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu dan sebentar kami akan melakukan perjamuan suci. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan roh jiwa kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Sehingga kami boleh mengingat betapa pengorbanan-Mu bagi kami sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita ucapkan amin. Silakan duduk teman-teman. Baik, kita akan melaksanakan perjamuan suci pada sore malam hari ini. Apakah ada teman-teman yang belum mendapatkan anggur dan juga roti? Angkat tangan. Oh, ada di sini. Apakah masih ada? Boleh minta tolong untuk pelayan membantu untuk membagikan kepada teman-teman yang belum. Silakan angkat tangan supaya teman-temannya bisa tahu. Siapa tadi yang masih belum dapat? Angkat tangannya. Cukup banyak di sini. Cukup banyak ya. Ya. Di depan masih ada tadi, di depan. Ya, sebelah sana Michelle. Di baris yang ketiga, ini di sini. Angkat tangannya. Tinggi-tinggi biar lihat, Michelle-nya bisa lihat. Nah, ini Michelle. Oke. Baik, masih ada lagi? Sudah semuanya? Oke, baik. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri, yaitu bahwa pada malam sebelum Dia disalibkan, Dia makan bersama murid-muridnya dan kemudian Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Yesus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Demikian saudara-saudara, bahwa kita mengingat dan memberitakan kematian Yesus Kristus buat kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita terus menerus sampai kedatangannya yang kedua kali. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengimani roti ini dengan iman kita. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang telah dihancurkan, diremukkan, dipatah-patahkan. Sehingga hidupmu yang hancur dengan masa lalu yang begitu rupa, engkau telah dipulihkan dan engkau menjadi ciptaan baru di hadapannya. Oleh karena itu, dengan imanmu, mari kita makan roti ini dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Yesus yang mengucur dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Darah penderitaan dan darah siksaan yang Dia lakukan sebagai tanda Dia menyerahkan segala kemuliaannya hanya untuk keselamatan kamu dan saya. Dan darah inilah yang telah menyelamatkan kamu dan membasuh semua dosa-dosamu, sehingga engkau layak untuk dipanggil sebagai anak-anak Allah. Mari kita minum cawan ini dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersyukur di hadapannya. Angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Tubuh dan darah-Mu Tuhan memberikan keselamatan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, haleluya, Terima kasih haleluya. buat pengorbananmu, buat karya keselamatanmu. Haleluya. Mari angkat ucapan syukurmu di hadapannya. Kami mengucap Katakan terima syukur. kasih untuk pengorbananmu Terima kasih, Yesus. terima kasih, terima Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ialah Rabana nama ya karabase, ialah Rabona nama seke. Haleluya. Tubuh dan darah-Mu Tuhan menyucikan dosa-dosa kami. Engkau yang membasuh kami, Engkau yang mengampuni kami Tuhan. Kami bersyukur, Kau berikan kami keselamatan. Kami bersyukur. Ialah Rabana nama Rapana nama se. Ialah Rabo. Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau setia. Sialah raba ya nama seke. Sialah raba ya nama rataka. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu telah menyucikan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dan ketika kami kembali dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, maka Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang telah dipulihkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang telah disucikan kembali Tuhan. Dan kami percaya akan ada banyak hal-hal, perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan biarlah Bapa, melalui perjamuan kudus ini kami terus mengingat akan pengorbanan Tuhan. Sehingga kami semakin mencintai Tuhan Yesus dari kesehari Tuhan. Kami telah selesai dan hamba-Mu telah selesai. Hamba-Mu serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Mari kita yang telah diberkati bersama dengan saya sama-sama kita ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom teman-teman. Kenapa pasti lemes ya? Habis olahraga. Habis ibadah pasti kalian lemes loh. Shalom teman-teman. Oke, jadi seperti biasa ini aku mau nyampein pengumuman. Mungkin buat multimedia kalau ada flyernya bisa tolong ditampilin. Yang pertama ada basket teman-teman ya. Jadi seperti biasa kita tiap hari Minggu ada main basket bareng nih di SMA Kristen YSKI jam 4 sore. Tapi buat informasi lebih lanjut ya nanti biasanya tuh dikabarin lewat grup. Nah buat teman-teman yang belum join ke grupnya ini boleh langsung chat aja ke nomor di sini ya, nomornya Ale, minta masukin grup atau ke
Fosta yang pakai baju putih di belakang. Nah, boleh nanti kayak setelah ibadah langsung minta dimasukin aja. Next, futsal. Jadi minggu depan hari Sabtu kita ada main futsal bersama juga. Di hari Sabtu kalian boleh join grupnya juga. Ini boleh chat ke nomor ini atau ke Fosta juga teman-teman. Jadi sama kalau kalian mau masuk ke grup olahraga boleh minta Fosta semua aja. Nanti dia bakal bantu kalian di invite gitu. Terus next. Nah, kita juga ada e-warta nih. Jadi teman-teman kita tiap bulan ya ada warta. Kalian bisa cek di grup Youth for Christ. Ini ada wartanya, boleh dibaca. Itu jadi kayak renungan, ada games juga. Kalau kalian mau isi boleh banget. Nah, buat teman-teman yang belum join ke grup Youth for Christ, nanti sepulang dari sini boleh ke Fosta juga. Minta dimasukin aja di grup Youth for Christ gitu. Nanti dibantu, pasti dibantu teman-teman. Next ini pengumuman terakhir. Nah, yang jago nari boleh langsung join. Kita lagi open recruitment untuk tamborin. Nah, kalau yang ini nggak ke Fosta ya teman-teman, yang ini kontak personnya VV. VV itu di belakang. Boleh lihat ke belakang VV. Nah, boleh minta ke VV. Tapi kalau semisal kalian bingung, ke Fosta juga bisa. Nanti biar dibantu sama Fosta. Jadi satu pintu di Fosta semua. Gitu, thank you teman-teman. Ya, thank you Nia. Misalnya kalian usaha daftar BPJS juga ke Fosta juga ya. Bisa dibantu nanti. Oh ya apa aja daftar semua Fosta pokoknya lah. Entah nanti Fosta bisa apa enggak, pokoknya satu pintu Fosta dulu aja pokoknya. Iya. Kita juga akan bersuka cita kalau ada yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Nanti juga akan disambut oleh Fausta. Ada? Wah, karena yang nyambut Fausta ada yang baru. Oh enggak ya. Ada yang baru? Coba dilihat akta kolektan, apakah ada yang baru? Atau teman-teman, atau melihat sebelahnya asing, itu siapa? Oh, kalau sebelahnya Fausta itu pemain lama ya, pemain lama itu ya. Wah, the legend. Legend. Tuh bandingnya kalau misalnya pemain bola yang cuma diundang kalau charity tok ya itu Henry. Ya. Ya, Dada. Sampingnya Robin. Betul. Baru. Betul. Sampingnya Robin di antara Robin dengan Niko. Betul. 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 Ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Teman? Alvin. Alvin, ya. Alvin, bangkit berdiri sebentar aja. Sebentar aja. 5, Fausta. Apa? Apa? Kenapa? Kenapa bunga? Oh juga, baju ungu, betul. Iya. Betulkah? Depannya Fausta, coba ditanyain. Namanya siapa? Sheryl. Oke, ya. Ada Alvin sama Sheryl ya, dan enggak usah berdiri lah ya. Kita lihat aja pokoknya di antaranya Niko dengan Robin, kemudian di depannya Henry atau di sebelahnya Lauren. Ya. Yuk kita lihat ke Alvin dulu ya. 1, 2, 3. Shalom Alvin, shalom Sheryl. Selamat datang, kami mengasihimu. Wah, ya berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita yang baru ya. Kiranya tidak cuma sekali 2 kali, tapi biarlah bisa berseteru bersama kita. Dan juga kalau misalnya belum tergabung, boleh gabung pelayanan di tempat ini ya. Kalau mau pelayanan, Fausta. Ya. Kita juga bersuka cita kalau ada yang berulang tahun. Ada Johannes Fabrian. Adakah? Johannes Fabriantan. Adakah? Oh ya. Depannya 2 bangku Fausta. Ya. Kemudian Laurencia Feodora. Adakah? Ada? Oh tidak ada. Ica, kamu ulang tahun. Oh iya, Ica. Ya. Jadi ada Yohanes, betul panggilannya Johannes. Kemudian ada Ica. Oke. Selamat ulang tahun.
kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami ucapkan syukur, Tuhan Yesus memberkati. Untukmu Yohanes, untukmu Yohanes, selamat ulang tahun. Untukmu Eca, untukmu Eca, selamat ulang tahun. Yes. Oke, selamat ulang tahun Yohanes, selamat ulang tahun Eca. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita akan menyiapkan korban syukur kita. Saya undang untuk petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Dan mari teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan yang akan kita berikan. Kami mengucap syukur Tuhan Kau memberkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita di keluarga kami. Kami masih boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikannya dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur Tuhan. Inilah persembahan kami, terimalah dengan senang hati. Kami memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari katakan, hanya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. yang harum dan sejati di hadapan tangan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur kalau rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk rangkaian ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bukan karena kami, tetapi karena Tuhan ada di tengah-tengahnya dan Tuhan yang melaksanakannya. Sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat yang daripada firman maupun dari pujian penyembahan yang disampaikan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rekan-rekan yang telah melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memakai mereka lebih dahsyat lagi dengan setiap karunia-karunia yang telah Tuhan berikan. Dan kami percaya sekali lagi bahwa berkat-berkat tersendiri yang telah Tuhan berikan buat mereka pasti Tuhan sediakan tepat pada waktu sesuai dengan waktunya Tuhan bagi mereka. Demikian juga hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, bersyukur untuk setiap anak-anak muda yang boleh hadir, yang ada di tempat ini dengan setia mereka terus datang untuk mengalami Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka boleh terus mendapatkan asupan makanan rohani yang boleh membangkitkan iman mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang menjaga kekudusan hidup mereka. Dan tentunya anak-anak muda yang memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan.
segala pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, dan apapun yang tangan mereka kerjakan hari-hari ini. Bahkan mungkin ada teman-teman yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya ke depan. Kiranya Tuhan Engkau menganugerahkan berkat atas mereka Tuhan. Memberikan kemampuan dan hikmat sehingga mereka boleh mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dengan baik. Oleh karena pertolongan dan oleh karena penyertaan Tuhan bagi mereka. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka dan Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka boleh melewati setiap pergumulan dengan pergumulan Tuhan. Kalau ada yang sakit, dijamah oleh Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk kedua teman kami yang boleh hadir pada hari ini, Alvin dan juga Sherin Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Dan biarlah mereka juga boleh diberkati melalui ibadah kami pada sore malam hari ini. Dan kerinduan kami kalau mereka digerakkan Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan kami ke depan. Biarlah Tuhan Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk mereka boleh menjadi bagian dari kami. Demikian juga untuk yang berulang tahun, hamba-Mu berdoa untuk Yohanes Febrian dan juga Laurencia, Markesia. Kami berdoa buat setiap kami yang berulang tahun. Biarlah berkat-berkat Tuhan juga dicurahkan atas kehidupan mereka. Hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan. Bahkan kami percaya segala sesuatu yang baik Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Terutama masa depan yang sungguh ada yang penuh dengan harapan. Yang Tuhan janjikan bagi mereka Tuhan, kami percaya akan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan semakin takut akan Tuhan dan semakin mengalami kedewasaan di dalam iman mereka ketika mereka mengiringi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sebentar juga Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah senantiasa penyertaan, kasih setia Tuhan boleh menyertai kami. Selamat sampai tujuan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Mari teman-teman yang terkasih, angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan Dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan Dia memberikan engkau damai sejahtera yang akan menghantarkan engkau kepada setiap janji-janji Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Berdoa selamat pulang untuk ibu kita semuanya, amin.